Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dahului dengan basmalah baru salam? Karena untuk menggugurkan kewajiban menjawab salam. Jadi panjenengan nggak menjawab salam saya juga nggak apa-apa, nggak berdosa ya, karena sudah didahului lafal lain, yaitu Bismillah. Hari ini jagat YouTube digegerkan oleh orang-orang yang menghina Gus Wafi. Salah satunya ini. Sebenarnya Gus Wafi tidak salah. Guru Gembul pun bahkan menyadari kesalahannya dengan posting seperti ini. Guru Gembul mengkritik Gus Wafi hanya satu. Gus Wafi tidak mau menggunakan Google. Karena apa? Karena sebenarnya yang kemarin terjadi, yang menang itu Gus Wafi. Karena apa? Karena sebenarnya Guru Gembul bertanya seperti ini. Maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Itu pertanyaan untuk mendasari diskusi selanjutnya agar sesuai ilmiah yang Guru Gembul inginkan. Tetapi di luar ekspektasi Guru Gembul, Gus Wafi malah menjawab satu tingkat loncatan. Karena apa? Karena ilmiah itu sebenarnya kan dari bahasa Arab. Dari yang ilmun kepanjingan atau kemasukan ya nisbah di belakang. Jadi yang ilmiah. Kemudian jadi bahasa Indonesia berbunyi ilmiah. Ngilmun artinya ya sama. Ngilmun kepanjingan ya nisbah ya bangsa ilmu. Ilmiah itu ya sesuatu yang berdasarkan ilmu. Atau kalau di Google yang Guru Gembul kehendaki kan itu di Google. Di Google itu ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sedangkan Gus Wafi yang seharusnya menjawab pakai lughawi, itu malah menjawab satu tingkat lebih tinggi. Gus Wafi menggunakan yang ibarah dari kitab Lawamingul Anwar, yaitu sebab-sebab ilmu. Di Lawamingul Anwar memang tertulis wal hasilu anna asbabal ilmi salasatun. Yang pertama al khawasus salimah wal khabarus shadiq wal aql. Jadi ada 3 sebab ilmu. Gus Wafi menyebutnya ilmu dengan kebenaran itu ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang maksudnya sebab ilmu itu di dalam tradisi Islam itu ada 3. Yang pertama panca indera yang salimah, yang sehat, yang selamat. Jadi mengecualikan yang tidak selamat. Kemudian khobar sodik, khobar yang benar. Khobar yang benar ya jelas mengecualikan khobar yang bohong. Kemudian yang ketiga adalah ngakal. Nah ini Guru Gembul karena yang ada di otaknya itu ilmiah itu ya berdasarkan ilmu, itu langsung kebingungan dia. Ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologi. Bukan Pak Guru Gembul, ini bukan masuk ke teologi. Sebab ilmu ada 3 itu penelitian sarjana-sarjana Islam. Dalam literatur Islam itu tidak hanya mengandalkan panca indera. Kalau yang Guru Gembul inginkan kan ilmu itu hanya mengandalkan panca indera. Tetapi dalam Islam itu tidak. Panca indera juga, kemudian khobar yang benar, kemudian yang ketiga ngakal. Jadi lebih luas. Sedangkan Guru Gembul lebih sempit, yaitu yang mengacu ilmiah berdasarkan ilmu. Ilmu itu berdasarkan panca indera. Itu tak Guru Gembul mengakui itu tak. Jadi di sini sebenarnya Gus Wafi malah jauh lebih pintar, jauh lebih luas pembahasannya. Karena apa? Karena nanti yang dibahas adalah ilmu nasab. Ilmu nasab itu tidak mungkin hanya berdasarkan panca indera yang salimah belaka. Harus berdasarkan periwayatan atau khobar sodik. Yang masuknya khobar sodik. Periwayatan dari orang-orang yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang thikoh. Maka seperti Ubaidillah wafat 383 ya kalau tidak salah. Maka seperti yang Kiai Imad inginkan, harus ada informasi atau khobar sodik dari abad berdekatan, yaitu abad ke-5. Kitabnya itu apa? Karena khobar sodik dari abad ke-5 yang pastinya itu harus lewat kitab. Kitab yang bisa dipanca indera. Baiklah kalau tidak ada kitab yang sudah diterbitkan, bisa kitab yang masih manuskrip. Tampilkan kitabnya di abad ke-5
ada atau tidak. Jangan hanya periwayatan yang belum tentu benar, seperti periwayatan Ali Sakron, Habib Ali Sakron. Itu Kiai Ahmad jelas-jelas menolak. Itu pencantolan begitu, karena dianggap bukan kabar sodik. Ya ini kecerdasannya Gus Wafi itu di sini. Ilmu nasab itu ya harus lewat kabar sodik. Nah, seharusnya ini debat ini dengan Kiai Ahmad. Kiai Ahmad nanti akan mengejar. Ya sudah, kita sepakati sebab-sebab ilmu itu ada 3, lalu kita runcingkan kemana nih? Ke khobar sotik. Oke, sekarang khobar sotiknya keberadaan Ubaidillah itu mana? Apakah benar Ubaidillah itu ada? Lalu kalau sudah ditemukan, kalau Ubaidillah sudah ada, maka mana kabar sotik yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad bin Isa al-Muhajir? Nah, untuk ini Gus Wafi bagi saya luar biasa, cerdas, pintar, lanjutkan. Abaikan omongan-omongan orang yang nggak jelas itu ya. Lanjutkan, tapi lanjutkan dengan hati yang benar. Cari kabar sotiknya keberadaan Ubaidillah. Nanti kalau panjenengan bisa menemukan bukti bahwa Ubaidillah itu memang benar-benar ada dan memang benar-benar putra Sayyid Ahmad, maka Anda akan menjadi pahlawan di abad ini. Pahlawan bagi jutaan orang, jutaan Habib, jutaan muhibbin. Anda akan dielulukan harum semerbak mewangi, dan itu akan membuat karir Anda luar biasa. Pondok Anda akan naik setinggi langit dan terkenal di seantero jagat. Tapi ya itu, tolonglah maju. Jangan hanya merungkatkan tesis Kiai Ahmad dari bawah. Ini kesalahannya, ini kesalahannya, ini kesalahannya. Kiai Ahmad sudah mengakui itu di Kebumen, bahwa tidak semua orang menguasai ilmu. Kiai Ahmad ya lemah di beberapa disiplin ilmu, mungkin lemah. Itu beliau juga mengakui. Tapi yang beliau inginkan adalah diskusi ini maju ke depan. Datangkan bukti keberadaan Ubaidillah. Bukti keberadaan Ubaidillah belum cukup, datangkan lagi bukti bahwa Ubaidillah adalah putra Sayyid Ahmad. Jangan hanya terpaku pada pendapat yang sudah diruntuhkan oleh Kiai Ahmad. Seperti itu yang kemarin di perdebatan tanggal 8 itu. Ustadz siapa itu menyatakan ini mengisbat Ubaidillah, mengisbat Baklawi seperti Bedili di tahun 460 atau tahun berapa itu ya. Itu kan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Ahmad bahwa Ubaidili tidak pernah menyatakan Ubaidillah itu putra Ahmad al-Muhajir. Tapi itu masih saja disebut-sebut. Makanya jangan salahkan para netizen jika bosan mendengar penjelasan Anda-Anda yang membela Baklawi. Temukan bukti-bukti baru dan tunjukkan. Saya mendukung Gus Wafi untuk kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.